Ada Mas Irwan juga. Assalamualaikum Mas Irwan. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin Mas. Ya Mas, ya Mas, ya. Aku lupa namamu Mas. Mas tapi Riki. sering ketemu ya. Oke. Masya Allah, jumpa lagi ya teman-teman semua. Nah, kesempatan pagi ini kita mau sharing-sharing ya Mas Aldi, Mas Oki, Mas Rizky. Ya, di rayon depan ini kita ada sapi seperti dari zaman dulu sampai sekarang masih sama. Sapi PO, sapi Jowo, sapi lokal, sapi Benggolo, sapi putih. Nah, dari ujung sana sampai ujung sana sapi putih semua, dan alhamdulillah ini sudah sold out semua, sudah terbooking dan ter-DP semuanya. Dan ini nanti akan dijadikan hewan kurban dari sohibul kurban dari saudara kita yang ada di lokalan saja. Alhamdulillah tembusnya ke lokalan gitu. Dan di kesempatan kali ini yang akan kita bahas ini sapi putih nomor 4 di rayon depan, yaitu bernama siapa Mas? Aku ingat Gaplo. Gaplo ya. Gaplo sendiri anakan sapi dari pejantan siapa Mas Aldi? Gobel. Gobel, dan ini asli peranakan dari sini, pejantannya sini, dan ini masih sekitar umur saya lupa Mas, tapi ada tanggal lahirnya. Wah, iya. Saya lupa, kalau poelnya 2 pasang. Mau nggak kamu cek? Ya. Selalu mengikuti. Ini tuh bareng, ini sama seusianya dengan sapinya Mas Oki. Gandrung. Persis sama persis. Kalaupun selisih paling 1 bulan. Iya. Ya. Cuma gemukunya Mas Oki lah. Iya, jadi ini sama persis. Mungkin apa namanya? Jenisnya bukan sapi PO, bukan sapi Brahman ya Mas ya, tapi kita anggap crossing lah. Karena silang, kalau punya Mas Oki dulu si gandrung yang sekarang ada di tempatnya Mas Ayes, lembu muda ya, lembu muda Cirebon, itu gandrung jenisnya banyak ke Brahmannya ya Mas Oki, PO Brahman, bukan Brahman tapi PO Brahman, aliasnya crossing juga. Kalau ini PO simental, Simpo ya. Simpo. Jadi indukannya bener-bener simental, kepala putih, badan merah, kaos kaki putih, ekor putih, dan pejantannya putih semua, Setora Harja atau Gobel. Dan ini di masa dewasanya seperti ini. Sekarang menginjak usia mungkin kita anggap saja 3 tahunan lah, karena sudah P2. Nah, ini dia si Gobel. Sorry si Gaplo. Ingat Udah dijual Mas ini juga. Gimana Mas Oki? Udah Kalau si Gaplo ya nggak kita jual Mas. Ya nggak tahu, tapi tetap kita pengen mempertahankan kalau apa tradisi dari keluarga kami itu, ingon-ingon yang lahir di sini atau sapi kesayangan dari sini ya. Niatnya dulu ya Mas ya, niatnya keinginannya ya dimuliakan di sini Mas. Akhirnya kita kurbankan lah insya Allah. Tetapi kalau kita niatkan dari jauh-jauh hari, nanti takutnya malah sapinya malah gak happy. Ya tetap nanti ujungnya pasti dimuliakan insya Allah. Ujungnya pasti dimuliakan. Cuma yang jelas saat ini kita kepengen melihat sampai bener-bener dia dewasa. Kalau sekarang bisa dikatakan remaja ya, P2 ya Mas. Iya. Aku pengen lihat dia sampai rampas dulu, poel 4 pasang. Nah begitu rampas baru kita push, coba seperti apa, apakah bisa maksimal bobotnya. Karena dari Gaplo sendiri yang paling saya lihat ada potensi itu di rangkanya Mas. Framenya itu agak kuat dan tinggi panjang gitu loh. Walaupun darah simentalnya terlalu kuat, tapi ketika kita berikan beban untuk gerobakan dia masih oke. Tidak seperti sapi simental, malah seperti sapi PO gitu. Nah ini dia Gobel. Sorry Gaplo. Gaplo ya Allah. Si Gaplo. Gitu kira-kira Mas. Ini selain ini putih-putih semua, di belakang juga ada merah
Nah, kalau di belakang merah alhamdulillah sudah pesanan semua dan kita jadikan sebagai display dulu karena kurban kan masih sekitar 60 harian lagi. Jadi kandang kami untuk rayon depan, rayon belakang, rayon tengah itu, rayon tengah depan, rayon samping itu paling kan muatnya sekitar 50-an, 50-60. Jadi kita display dulu berkaca dari tahun-tahun sebelumnya kan. Untuk sapi jumbo memang resikonya jumbo, sapi ekonomis ya resikonya ya ekonomis gitu. Jadi kita kasih display dulu dan alhamdulillah yang di rayon belakang itu sudah sold out semua, ya tinggal 2 itu belum karena baru, dan di rayon depan ini semuanya udah laku kecuali si gablo ini kita belum jual. Tapi insya Allah walaupun hanya display atau sampel, kalau memang ada customer yang mau rawuh, mau ya datang gitu, barang tetap kita sediakan mas. Karena di kandang Purworejo sendiri kita ada beberapa petani atau rekanan yang senantiasa siap untuk menyediakan juga hewan kurbannya yang bakalan-bakalannya dulu dari kami. Di Jogja juga ada tempatnya Mas Joni, Mas Ari, di Jatim juga ada, di Jawa Barat juga ada. Jadi monggo mau milih yang mana bebas. Untuk masalah harga ya tergantung barangnya, besar kecilnya sapi gitu. Jadi kalau stoknya itu masih ready barangnya? Insya Allah masih ready mas. Yang paling dicari ini paling banyak diminta kan ekonomis ya. Cuma ya ekonomis itu paling efektif bagi kami, melihat sumber bahan baku pakan, melihat dari SDM-nya, maksudnya tenaga kerjanya, paling kita datangkan 1 bulan sebelum hari H. Nah, kalau sekarang kita fokus ke medium dulu. Medium ya? Medium menuju jumbo gitu. Di 1 ton ada sampelnya 900 ada, PO 800, 700, 600 ada. Monggo sesuai dengan keinginan saja. Yang penting jangan mepet ya mas ya. Kalau mepet bisa ya. Ya itu kalau sapi jumbo yang sudah yang kami lakukan memang paling banyak itu terbooking di hari H. Sorry, di hari Idul Fitri. Di momen-momen lebaran seperti ini, di bulan Ramadan kemarin itu banyak permintaan sapi jumbo dan kita sudah ada beberapa dokumentasi dari masing-masing sapi jumbo itu, baik di kandang sini, di kandang Jogja maupun di kandang mana-mana. Nah, nanti kalaupun ada customer yang cocok, ya kalau yang terdekat ke sana saya arahkan ke sana. Kalau memang harus dibawa pulang ya saya bawa pulang. Sama saja karena memang yaitu dulunya dari kami juga. Gitu. Oke, masih tetap ingat kurban, ingat setia. Ingat kurban, ingat setia, paham. Ya, bisa dipilih-pilih buat teman-teman yang Monggo. main ke sini, bisa cek langsung di kandang ya. Kalau yang butuh 1 ton bisa japri Mas Irwan langsung. Butuh pedetan juga ready, bakalan juga ready, spek Biasanya breeding juga kalau ready mas. All spec pokoknya mas ya. All spek pokoknya. Pokoknya sekarang kami Setiawan itu fokus melayani jual beli. Jadi segala spek, mau minta sapi dengan ukuran seberapa kecil insya Allah kita siap, seberapa besar kita siap. Dan yang pasti ketika sudah hampir habis momentum kurban, ya saya harus memberikan support semangat juga untuk para petani. Karena sumbernya sapi itu bukan dari peternak menurut saya, dari petani itu mas. Oke. Betul. Karena hampir kita ngomongin peternak itu, sorry ya, di lingkungan kami, di lingkungan Mas Oki juga, mungkin semuanya sih lebih banyak fattening daripada breeding. Betul. Nah, kalau kita harus membutuhkan banyak sapi kan harus dilahirkan dari betina-betina unggulan pastinya. Jadi jangan lupa breeding juga untuk teman-teman peternak, jangan fattening semuanya. Insya Allah kami setiap farm nanti akan mengawali breeding, dan bukan mengawali sih, kalau mengawali ya petani akan memberi apa Inspirasi ya. ya enggak juga, maksudnya kita akan riset, akan Mencoba. bermain breeding dulu mungkin pasca kurban. Niatnya seperti itu mas. Nanti walaupun realitanya kita berubah ya karena itu kondisi permintaan pasar yang berubah. Kalau spek breedingnya kita geser ke sini. Nah ini Ada. betina unggulan dari jenis peranakan ongol. Insya Allah kalau spek seperti ini ya kalau rezekinya lagi diberi, hasilnya ya luar biasa. Nah ini
betina unggulan kami yang sudah laku juga, cuma nggak akan keluar dari Setiafam insya Allah, karena ini pindahnya ke Purworejo kota dan di sana menjadi aset pemerintah. Aset pemerintah di Kodim, aset hamil sekitar sekarang 7-8 bulanan dari Gobel juga. Oh, berarti peranakan sih. Ya, jadi Gobel sebelum dipotong alhamdulillah berhasil diambil spermanya sama Mas dokter, dan sampai sekarang masih tersimpan. Kayaknya tinggal 5 biji Mas. 5 setik kayaknya. Sebenarnya enggak harus Gobel sih, maksudnya kan saya masih kepengen lihat hasil dari Gobel karena Gobel dari sini dulu gitu ya. Penasaran seperti apa sih bobot dewasanya dari anak-anaknya, kan saya belum merasakan. Untuk saat ini yang terbesar masih si Gablo P2, aku pengen lihat rampas. Dan Gablo pun bukan keturunan Gobel yang asli, karena indukannya simental. Nah kalau ini kan jelas PO ketemu PO, apakah jadi ya kita lihat saja nanti, bismillah seperti apa. Nah ini contoh atau sampel betina indukan, kalau yang tanya harga nanti bisa japri. Nomor masih sama Mas? Nomor nggak akan berubah kayaknya Mas. Kecuali hilang, tapi nggak mungkin hilang ya insya Allah. Nomor bisnis beda sendiri aja. Sama saja kok. Makanya selalu respon Mas. Banyak yang ngecat ya. Sama saja ya. Ini sampel betinanya. Nah ini sampel pejantannya. Jadi kita tidak, mohon maaf saya tidak bisa melihat sisi negatif dari sapi ya, karena memang dari setiap sapi itu banyak keunggulan dan banyak sisi positifnya. Walaupun terkadang mohon maaf sapi itu cacat, ya cacat itu kan bukan cacat yang disengaja, tapi cacat memang bawaan. Nah kalau kembali lagi seperti ini, walaupun mungkin menurut teman-teman tidak terlalu bagus, tapi sapi ini kemarin dapat trofi juara 1 Mas. Wah, Jogja ya? Biasa. Tapi ya itu tadi, bagusnya kita kan parameternya berbeda. Ini kalau ditunggang nggak akan bisa. oh, ditunggang nggak bisa? Nggak akan bisa karena dia terlalu hiperaktif. Di gerobak pun dia tidak akan bisa. Karena kalau lihat betina pasti dia akan mampir. Nah kemarin juaranya karena kelasnya kelas pejantan. Sorry, kemarin juaranya kelas calon pejantan Mas. Calon pejantan. Memang kalau buat pejantan ini Top chair ya? top chair kata Mas Oki. Iya, Nah ini jadi kita ada pejantan yang dikhususkan. Kalau buat breeding skala besar kita harus mencari pejantan yang paling nomor 1 nggak bisa Mas. Kita harus yang top chair tadi, ya nomor 10, artinya sehari minimal 10 ekor bisa naik gitu toh. Daripada sehari 1 kan nggak efektif. Kecuali kita breedingnya skala kecil monggo. Nah ini kita coba kalau sehari 5 oke masih. Sehari 5 masih oke. Makanya nah kalau bicara kita soal keturunan, memang secara kepuasan paling tidak pejantan besar ya anaknya besar, pejantannya warna putih setidaknya ya anaknya Putih. menyerupai putih. Jadi kalau kita suka dengan sapi-sapi gantengnya kita seperti apa ya kita cari, jadikan pejantan untuk sapi itu. Nah ini salah satunya pejantan sapi PO yang paling top chair. Ini kita ada 2, ini sama yang di tempatnya Mbah Muji di kandang belakang, itu juga bagus banget. Insya Allah kualitasnya jauh lebih bagus daripada yang lain. Aku nggak ngomongin kamu Yonayo, tapi top chair ini kalau dia mungkin sehari cuma 1-2 kali, kalau ini 5 kali bisa. saik gitu. Nah ini ngomongin pejantan indukan. Oke, kita kembali lagi ke tema awal sapi kurban guys, karena ini tinggal 60 hari lagi. Jadi untuk teman-teman semua, sedulur semua, Bu Haji, Bu Hajah, Pak Haji, silahkan siapkan hewan terbaik untuk kurban antum semuanya. Dicari secepatnya, dicari sebagus mungkin, senyamannya hati mungkin, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan budgetnya, sesuai dengan passionnya. PO Brahman, simental, limosin, Black Angus, Belgian, apapun itu pasti ada. Monggo dicari di peternakan terbaik antum, bebas dimanapun, yang penting jangan meninggalkan ibadah kurban ya Mas ya. Oke, bismillah, semoga kita dimudahkan dan diberikan jalan untuk beribadah, amin. Mungkin itu dari saya, mohon maaf sekali lagi apabila banyak tutur kata yang tidak enak didengar, karena memang kita
sebagai manusia banyak luputnya. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.